Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Kecombrang, sambal ayam suwir Kecombrang, di sini akan mempresentasikan hasil inovasi produk kami. Jadi di sini nama timnya adalah The Combrangers, ketuanya adalah Anissa Wahida Nugraheni dan dosen pembimbingnya sendiri adalah Ibu Ifada Rahmayanti. Untuk anggotanya ada Afsharina, Keiza, Fadil, Rista Ayu, Lutfidika, dan Haidar Usman. Jadi di sini latar belakangnya adalah sambal itu adalah bagian penting dari makanan Indonesia yang hampir setiap hidangan memiliki sambal kan. Namun meskipun ada banyak jenis sambal yang dapat dibeli, sebagian besar produk sambal kemasan hanya memiliki rasa standar seperti sambal bawang, sambal terasi, atau sambal hijau. Akibatnya konsumen yang memiliki preferensi khusus sering menghadapi kesulitan untuk menemukan sambal yang berbeda dan sesuai dengan preferensi mereka. Sementara itu, ayam suwir adalah lauk yang praktis dan disukai oleh banyak orang. Dan kecombrang dikenal sebagai bahan tradisional dengan aroma dan rasa yang khas. Meskipun memiliki potensi yang besar, kombinasi ayam suwir dan kecombrang dalam bentuk sambal kemasan masih jarang ditemukan di pasaran. Namun sambal berbahan dasar ini dapat memberi pelanggan pengalaman rasa baru. Selain itu, banyak orang membutuhkan produk makanan yang praktis namun tetap memiliki cita rasa asli karena gaya hidup modern yang serba cepat. Inovasi. Jadi alasan kita menginovasi produk sambal dengan menggunakan kecombrang karena pertama cita rasa yang unik, kedua kecombrang memiliki rasa dan aroma khas yang dapat meningkatkan daya tarik sambal, memberikan pengalaman baru bagi konsumen. Yang ketiga adalah nilai tradisional dan modern. Keempat, kecombrang adalah bahan tradisional yang akrab di budaya Indonesia. Sehingga inovasi ini menghubungkan tradisi dengan tren kuliner modern. Terus kelima ada kesehatan dan gizi. Keenam, kecombrang kaya akan antioksidan, vitamin, dan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan, menjadikan sambal ini lebih bernilai tambah. 7. Diferensiasi produk. 8. Sambal kecombrang menciptakan diferensiasi di pasar yang kompetitif, menarik perhatian konsumen yang mencari variasi. Lalu ada potensi pasar yang luas. Dengan promosi yang baik, sambal kecombrang dapat menarik minat baik pasar lokal maupun global sebagai produk khas Indonesia. Selanjutnya adalah proses produksi. Proses produksi ayam suwir sambal kecombrang dilakukan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas serta melalui langkah-langkah yang higienis dan efisien untuk menjaga kualitas dan cita rasa produk. Dan di bagian kiri atas merupakan dokumentasi pada saat proses produksi berlangsung. Kemudian alur proses produksi dimulai dari persiapan bahan. Persiapan bahan sendiri terdiri dari pembelian bahan, pencucian bahan, dan sebagainya. Kemudian lanjut ke pengolahan ayam. Pengolahan ayam ini adalah proses pengukusan ayam dan juga penyuiran ayamnya. Lalu kemudian pembuatan sambal. Di sini sambal diproses untuk ditumis, kemudian pencampuran di sini kecombrang dan ayam suwir dicampur, lalu kemudian adalah proses pengemasan, dan yang terakhir adalah proses penjualan. Selanjutnya target pasar. Sambal ayam suwir kecombrang merupakan makanan siap saji yang menggabungkan ayam suwir lembut dengan sambal yang terbuat dari kecombrang, memberikan cita rasa khas Nusantara yang unik, pedas, dan harum. Produk ini dikemas dengan cara praktis sehingga pelanggan dapat menyediakannya dengan mudah. Produk sambal ayam suwir kecombrang merupakan sambal siap saji yang memiliki potensi yang sangat besar di pasar lokal maupun internasional, terutama di kalangan pelanggan yang menyukai makanan sederhana dengan rasa yang asli. Generasi muda dan dewasa yang sibuk tetapi ingin makan makanan yang berkualitas merupakan target pasar dari sambal ayam kecombrang. Strategi pemasaran. Yang pertama itu key partnernya ada petani lokal kecombrang, penjual ayam, dan warung penjual sayur. Yang kedua itu key activitiesnya ada proses pemilihan dan pembelian bahan, proses persiapan bahan produksi, proses pembuatan sambal, proses finishing, pengemasan, proses promosi, dan penjualan. Yang ketiga itu ada key resource-nya itu SDM marketing, sumber daya fisik atau perawatan, sumber daya, jaringan atau pemasok dan pelanggan. Lalu yang keempat itu ada
value proportion, yaitu student business, ya, dan menggunakan kecombrang yang berkualitas. Lalu yang kelima ada customer relationship, yaitu mahasiswa UAD, anak kos, dan dosen Bisma. Lalu ada channelnya itu kita menggunakan Instagram, YouTube, dan TikTok. Lalu customer segmentnya itu ada Universitas Ahmad Dahlan, remaja dan dewasa usia 18 sampai 60 tahun, menengah ke atas dan ke bawah, produksi sambal yang praktis, memenuhi kebutuhan konsumen, makanan pengganti lauk. Lalu ada cost strukturnya itu biaya produksi, biaya operasional, biaya tenaga kerja, dan biaya pemasaran. Lalu revenue stream-nya itu adalah perhitungan cost, penentuan harga produk, dan keuntungan penjualan. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Untuk yang pertama yaitu analisis SWOT. Yang pertama strength, weakness, opportunity, threat. Untuk strength-nya atau kekuatannya, yang pertama rasa unik dan autentik. Kedua, bahan berkualitas tinggi. Dan ketiga, proses produksi higienis. Yang terakhir, kemasan menarik. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama harga relatif tinggi. Yang kedua, ketergantungan pada bahan baku. Yang ketiga, distribusi terbatas. Yang selanjutnya, opportunity atau peluang. Yang pertama, tren makanan tradisional. Yang kedua, pasar ekspor. Yang ketiga, kolaborasi dengan restoran. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Yang pertama, meningkatkannya persaingan. Yang kedua, perubahan selera masyarakat. Dan yang ketiga, kenaikan biaya produksi. Analisis keuangan. Untuk biaya bahan produksi yang kami gunakan itu sebesar 177.000. Lalu bahan bakar kami mengestimasikan sekitar 5.000. Dan biaya tenaga kerjanya kami memberi 70.000 per setiap kali produksi. Jadi totalnya ada 252.000. Kemudian kami mengambil keuntungan sebesar 98.000 untuk sekali produksi. Dan sekali produksi kami mendapatkan 14 produk, 14 botol, sehingga setiap botol berharga 25.000. Dampak dan keberlanjutan. Produksi sambal ayam suwir kecombrang berkontribusi positif terhadap masyarakat dengan memperkenalkan variasi kuliner yang memadukan cita rasa tradisional dan inovatif. Penggunaan bahan-bahan yang alami dapat mendukung konsumsi produk yang sehat dan berkualitas. Selain itu, usaha ini mendorong semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa dengan memberikan pengalaman nyata dalam menjalankan bisnis. Dengan menjaga kualitas produk dan terus memahami kebutuhan pasar, usaha ini memiliki potensi untuk berkembang secara berkelanjutan dan memberi manfaat ekonomi serta sosial dalam jangka panjang. Terima kasih dari tim The Combrangers. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.